Pelajaran ke-6 judulnya adalah karunia-karunia rohani. Di lingkungan atau dunia kekristenan, topik ini merupakan salah satu topik yang besar dan penting. Dan pertanyaannya adalah, apakah seseorang tetap bisa melayani secara maksimal dan bertumbuh di dalam kerohanian tanpa mengetahui karunia yang Tuhan berikan kepadanya? Bagaimana pendeta? Terima kasih untuk pertanyaan yang sangat baik ini. Beberapa hal yang bisa kita respon terhadap pertanyaan itu adalah, ini adalah topik penting, benar. Tetapi pentingnya di dalam pemahaman yang bagaimana. Karena seringkali topik karunia rohani ini lebih bersifat mitos daripada fakta. Mitos adalah hal yang dipercaya sebagai kebenaran, padahal tidak benar. Nah, jadi seringkali pengharapan orang begitu besar terhadap karunia rohani, yang mana pertanyaan berikutnya, dapatkah seorang bertumbuh dan melayani secara maksimal? Itu adalah pertanyaan yang sukar dijawab. Karena seberapa maksimalkah ukuran, batasan ketika Roh Kudus bekerja dalam seseorang? Tuhan tidak terbatas, Roh Kudus tidak terbatas, maka kata maksimal tidak bisa digunakan di sana. Tetapi kata kunci yang lebih penting adalah pertanyaan yang terakhir tadi. Apakah mungkin seseorang bisa melayani dengan baik, maksimal, dan bertumbuh dalam pelayanan tanpa mengetahui karunia roh yang ada padanya? Jawabannya bisa. Dan sangat simpel. Secara pribadi saya tidak tahu saya punya karunia rohani apa. Tetapi saya melayani Tuhan. Nah, sebagian besar umat Tuhan rasanya dalam situasi seperti itu. Lain halnya kalau orang mengatakan, oh dia bagusnya ini, dia bagusnya ini, itu hal lain. Tetapi ketika saya mengatakan, ini karunia rohani saya kurang pasti, dan itu tidak ada salahnya selama Tuhan masih bekerja di dalam kita demi kemuliaan menjadi berkat bagi orang lain. Nah, bicara tentang mitos tadi, boleh tolong slide ditampilkan. Ada contoh yang sangat sederhana, yaitu hubungan antara definisi dan expectation. Ketika seorang menggunakan satu definisi terhadap satu topik, maka harapannya apa? Boleh tolong Yola baca 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya. Terima kasih, kita bisa lihat pengulangan dan pengembangan. Kata rupa-rupa diulangi. Lalu sumbernya sama, tapi digunakan berbagai nama. Roh, Tuhan, Allah. Lalu pemberian dalam bentuk karunia, karunia roh. Rupa-rupa pelayanan. Jadi karunia itu adalah bentuk untuk pelayanan. Dan berbagai-bagai perbuatan ajaib. Membaca ayat ini, maka orang menghubungkan antara karunia rohani dengan kemampuan melakukan hal-hal yang ajaib. Yang mana dengan segala hormat, ini lebih merupakan masalah terjemahan daripada masalah doktrin. Karena di dalam teks asli dan terjemahan ke bahasa Inggris, contohnya di The New King James Version,
pengulangnya dalam bentuk gifts, karunia, Hmm. ministry, pelayanan, lalu activities. And the diversity of activity. Dengan kata activities ini adalah kegiatan pelayanan. New International Version, gifts kembali, service, pelayanan, dan working, pekerjaan. Kata miraculous, kata mujizat, absen, kata ajaib, absen. Jadi sebetulnya secara tidak sengaja orang yang hanya menggunakan Alkitab bahasa Indonesia dan tidak ada salahnya dengan hal itu. Terima kasih kepada tim penterjemah. Tetapi dalam hal ini sudah sifatnya doktrinal dan seperti saya katakan hubungannya dengan expectation. Setelah tadi muncul pertanyaan tadi, kalau saya tidak tahu saya punya karunia roh, apa saya bisa pelayanan atau tidak? Dan selama ini saya melayani, tapi kok sebenarnya tidak ada yang ajaib. Itu dibangun di atas 1 Korintus 12 ayat 6 contohnya. Yang mana sebetulnya karunia roh fungsinya adalah untuk pelayanan. Soal ajaib, definisi keajaiban itu apa? Itu sudah masih bisa diperdebatkan lagi. Tapi sekarang kita perlu mengerti tentang karunia roh ini, di mana pentingnya dan di mana maksimalnya tadi, dengan cara pemahaman. Di 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10 didaftarkan minimal 9 jenis karunia rohani. Berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan, karunia iman. Nah, ada dua pendekatan membaca ayat-ayat ini. Yang pertama, inilah daftar fix dari karunia roh. Yang namanya karunia roh harus ini daftarnya. Jadi kalau ada orang pelayanan dibandingkan dengan ayat ini. Tapi pendekatan yang berbeda adalah pertanyaan. Paulus sedang menulis surat kepada jemaat di Korintus. Maka yang terjadi di Korintus, karunianya adalah daftar ini. Tetapi kalau di tempat lain boleh jadi daftarnya akan berbeda. Daftar di 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10 adalah pembahasan Paulus tentang situasi yang sedang dan sudah terjadi di Korintus. Pemahaman yang kedua sehubungan dengan karunia rohani ini adalah ketika kita membaca daftar dari karunia-karunia ini, yang mana kata-katanya adalah kata-kata hebat dan besar. Ayat 10, karunia untuk mengadakan mujizat, untuk bernubuat, untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Maka sekarang seringkali orang terjebak. Fokusnya kepada performance. Bahwa kalau saya dikuasai oleh roh, maka akan kelihatan bahwa saya bicara kata-kata hikmat. Kalau saya dikuasai roh, saya akan bicara dengan pengetahuan. Saya bisa menyembuhkan, saya bisa bikin mujizat. Itu namanya performance oriented. Atau karunia roh ini fokusnya harus lebih kepada result. Hasilnya apa? Ketika fokusnya ada kepada hasil, tidak peduli cara saya bicara, lokasi saya sedang bicara, berapa partisipan, tetapi
dengan pelayanan saya menolong orang yang sedang saya layani untuk bisa mengambil keputusan-keputusan lebih bijak dalam hidupnya. Jadi tidak spektakuler, tetapi karunia berkata-kata dengan hikmat. Kalau fokusnya adalah hasil, orang yang dari tidak tahu jadi tahu, yang belum jelas jadi lebih jelas, yang tadinya salah paham jadi mengetahui apa yang benar. Itulah karunia berkata dengan pengetahuan. Hasilnya yang penting, bukan prosesnya atau performance-nya bagaimana. Maka karunia untuk menyembuhkan, bisa sebagai perawat, sebagai dokter, sebagai tukang pijat, sebagai apapun. Yang penting sembuhnya kan. Nah, seringkali kita berharap terlalu banyak, itu yang tadi saya katakan mitos. Karunia roh itu harus hebat, jadi lebih performance oriented daripada result oriented. Yang mana? Yang Tuhan jauh lebih perlukan adalah gimana jadi berkat bagi orang lain dalam bentuk hal-hal ini. Jadi jangan kecil hati kalau dalam hidup kita sepertinya tidak ada yang hebat. Itu tadi saya katakan, saya tidak tahu karunia roh saya apa. Tetapi selama saya jadi berkat, puji Tuhan. Itu hal yang berikut. Nah sekarang, bagaimana kita memahami hidup dengan karunia-karunia rohani? Untuk ini saya memohon moderator untuk membaca Markus 1 ayat 9 sampai 13. Markus 1 ayat 9. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Terima kasih. Bayangkan di zaman dahulu, buku-buku Alkitab itu adalah buku-buku yang berdiri sendiri. Sekarang merupakan satu kemewahan bahwa dari Kejadian sampai Wahyu kita punya satu Alkitab. Dulunya itu buku yang terpisah-pisah. Maka, kalau orang hanya punya Injil Markus, kalau satu komunitas hanya punya Injil Markus, maka ini yang terjadi. Dan Anda boleh setuju atau tidak. Inilah cara Markus menceritakan apa yang terjadi sehubungan cerita baptisan Tuhan Yesus dan apa yang terjadi setelahnya. Kita perlu perhatikan berapa partisipan di dalam laporan ini. Ada 7. Ada Yesus, ada Yohanes, ada roh. Ini jadi penting kan? Kecurahan roh. Ada suara dari sorga. Itu juga merupakan aktor. Lalu ada iblis, ada binatang-binatang liar, dan ada malaikat. Sekarang, Yesus dibaptis. Ini penting. Start dengan baptisan. Dibaptis oleh Yohanes. Pertanyaan, berapa banyak yang menyaksikan bahwa langit terkoyak, bahwa ada roh turun, bahwa ada suara dari sorga? Berapa banyak yang mendengar? Di dalam laporan Markus, hanya Yesus. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat. Yang lihat hanya Yesus. Jadi semua yang lain jangan terpengaruh oleh gambar-gambar. Kita boleh argumen, kita bisa baca Injil Matius dan Lukas, ceritanya lain, itu urusan lain. Lalu dia mendengar suara. Setiap kali orang dibaptis, jadi Yesus adalah model. Setiap kali seseorang menerima baptisan, karunia Roh Kudus adalah bagian dari orang itu. Dan
pribadi itu menjadi anak Allah yang dikasihi. Berikutnya, pada saat ia keluar dari air, Yesus, semua yang terjadi dari ayat 10 sampai 13 terjadi kepada Yesus sebagai pribadi. Yohanes tidak ikut. Ketika Yesus ke padang gurun, Yohanes tinggal. Pencobaan Yohanes. Artinya, setelah seseorang dibaptis, kita berjalan sebagai pribadi dengan Tuhan. Karena banyak orang bergantung kepada pendeta yang baptis, orang yang kasih pelajaran Alkitab. Ini adalah model. Dan di sini, biasanya saya tanya, mudah-mudahan Yola bisa menjawabnya. Kalau ada cerita, ada iblis, ada binatang-binatang, wild beast bahasa Inggrisnya, binatang buas, ada binatang, lalu ada malaikat, ada atau tidak cerita lain di Alkitab yang melibatkan pemeran-pemeran ini dalam satu scene? Ini pertanyaan sukar. Jawabannya Taman Eden. Iya. Oke, thank you. Dicobai. Ada binatang dalam bentuk ular. Ada iblis, walaupun pakai ular. Lalu ada malaikat menjaga pintu gerbang Taman Eden. Kenapa saya bicara Taman Eden? Ketika dunia diciptakan, Taman Eden. Tetapi setelah dosa, dunia ini bagaikan padang gurun. Ketika penciptaan binatang-binatang takluk kepada manusia, sekarang binatang menjadi buas. Dan uniknya di dalam Injil Lukas ini, cara cerita ini disampaikan, ceritanya bukan urutan kronologis dari satu peristiwa ke peristiwa lain. Semuanya satu paket. Kan tidak ada cerita Yesus dibawa kemana, diajak ngomong apa. Ada baptisan, ada karunia Roh Kudus, ada jaminan kasih Allah, hidup di padang gurun, ada godaan iblis, ada binatang liar, dan ada malaikat. Kalau urusan sama binatang liar, binatang buas masih oke. Yang susah adalah ketika manusia bersikap, bertindak sebagai binatang buas terhadap sesamanya. Inilah hidup di dalam dosa. Inilah pengalaman setiap umat Tuhan. Bahwa dari satu sisi ada roh yang menuntun hidup kita, ada jaminan kasih Allah, tetapi juga ada iblis yang menyerang dan mencobai. Kita hidup seperti di padang gurun dengan segala binatang buasnya, kerasnya hidup. Tetapi ada malaikat yang akan mendampingi. Pertanyaannya, kalau kita suruh pilih dari partisipan ini, kalau saya jadi Yesus, siapa yang akan saya besarkan dan siapa yang akan saya kecilkan? Magnifier. Apakah roh yang akan saya besarkan atau setan yang akan, iblis yang akan saya besarkan? Apakah jaminan kasih Allah yang akan saya besarkan atau binatang buas yang akan saya besarkan? Karena banyak umat Tuhan memang bertuhan, tapi yang besar dalam hidup mereka adalah iblis dengan segala cobaannya. Binatang buas dengan segala serangannya, yaitu kerasnya hidup, atau pendampingan malaikat Tuhan dan tuntunan roh. Kita harus memilih. Dan inilah cara hidup di bawah tuntunan Roh Kudus dengan segala karunia-karunianya. Ini baru pembukaan. Kita bisa maju terus. Terima kasih Pendeta. Terus terang saya agak kaget ketika Pendeta katakan kita bisa terus melayani tanpa mengetahui karunia kita. Karena mungkin sebagian besar pelajaran atau para pendeta menekankan ya kita harus tahu apa karunia rohani kita. Nah mungkin pertanyaannya saya ingin sampaikan lagi,
apa sih sebenarnya karunia rohani itu, Pendeta? Apa bedanya dengan bakat atau talenta yang kita miliki? Dan bagaimana caranya kalau pun kita kalau kita tidak tahu apa karunia rohani kita, tapi kita ingin tahu bagaimana caranya, Pendeta? Terima kasih. Boleh tolong slide ditampilkan. Maka berdasarkan pertanyaan ditampilkan ini, ada 3 hal di dalam diri setiap orang yang sebetulnya saling berkaitan satu dengan yang lain. Pertanyaan tadi hanya hubungan antara bakat dengan karunia roh ya. Tapi ada faktor yang lain, yaitu faktor intelligence. Nah, untuk bisa mengerti karunia roh, kita harus bahas dulu bakat dan intelijensi atau kecerdasan. Ini bisa di Google, bergantung jawaban yang mana yang Anda pilih. Beda antara kecerdasan dengan bakat. Kecerdasan adalah kemampuan seseorang untuk belajar, untuk memahami, untuk berpikir, dan untuk beradaptasi, dan untuk menyelesaikan masalah. Itu wilayah otak. Bakat, urusannya adalah kemampuan untuk perform, melakukan praktek, bukan di pikirannya tetapi penerapannya. Apakah itu sebagai atlet, apakah itu sebagai tukang, ataukah sebagai musisi, melukis. Jadi lebih aktivitas daripada berpikir, definisi. Nah, skopnya, kalau seorang pelukis, bakatnya di situ, jangan harapkan dia main badminton jago, jangan harapkan dia main pingpong jago, karena bakatnya bukan di situ. Jadi bisa spesifik. Tetapi kalau orang cerdas, pindah-pindah pekerjaan pun kecerdasannya bisa applicable, lebih fleksibel ya, lebih luas kecerdasan. Bagaimana cara mengukur kecerdasan? Tes, itulah sekolah tes, karena urusannya kecerdasan. Sementara kalau bakat, ukurannya itu performance. Siapa main bola lebih bagus dari yang lain, siapa main piano lebih merdu dari yang lain. Itu masalah bakat. Dan bagaimana bisa pengembangannya? Kecerdasan bisa dikembangkan melalui pendidikan, sementara bakat dikembangkan melalui latihan. Apalagi kalau latihan yang benar, dan latihan yang sungguh-sungguh dan jangka panjang. Sejauh ini, kita bisa melihat beda antara kecerdasan dari bakat. Kecuali dalam kehidupan nyata, perbedaan di antara mereka itu sangat tipis. Ada orang, namanya Thomas Armstrong, seorang ahli pendidikan. Dia memperkenalkan apa yang disebut multiple intelligence, yaitu multi kecerdasan. Ini sangat penting untuk menolong para siswa mengembangkan kemampuan dalam diri mereka. Ini menolong untuk orang menemukan sebetulnya dia punya kesempatan yang akan lebih baik, lebih besar untuk sukses di bidang apa. Satu hal yang perlu kita ingat, semua orang memiliki ketujuh kecerdasan ini. Tujuh-tujuhnya ada di dalam setiap orang. Pertanyaannya, yang mana yang lebih kuat? Yang mana yang lebih lemah? Nah, jangan sampai oleh karena lingkungan di mana saya hidup, atau karena saya orang yang saya kagumi, pemain bola, sementara bakat dan kecerdasan saya bukan di situ, saya paksakan jadi pemain bola, maka saya nggak akan sukses di situ, karena itu bukan bidang saya. Nah, ini penting. Kecerdasan dengan bahasa, itu kecerdasan tersendiri. Cara bicara orang, cara memilih kata-kata, cara memahami orang bicara, itu tidak semua orang punya kemampuan itu. Musical, itu kecerdasan. Maka sekarang
Kita bisa lihat antara bakat dan kecerdasan sekarang tergabung, karena musikal itu performance, tetapi orang yang cerdas akan lebih cepat maju bermusiknya daripada yang tidak cerdas walaupun berbakat. Bernalar secara logik itu kecerdasan tersendiri. Tidak semua orang punya logika yang kuat. People smart adalah kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain secara positif, baik, dan produktif. Karena banyak orang nggak bisa ketemu orang. Naturalis adalah orang yang merasa nyaman dan sangat cerdas ketika dia berada di alam. Ada orang begitu masuk alam, ke hutan, ke danau, ke sungai, stres dia karena merasa tidak aman. Eksistensial adalah orang yang memikirkan hal-hal besar dalam hidup itu, biasanya kecenderungannya ke bidang filsafat, teologi, yaitu makna hidup ini apa, tujuan hidup ini. Body smart atau kinestetik adalah para atlet. Koordinasi antara mata, tangan, kaki, pikiran sangat baik. Nah, setelah bicara ini, saya akan kasih ilustrasi. Oh, apa bedanya bakat dari karunia roh? Bakat biasanya lahir. Karunia roh ketika seorang dibaptis. Berikut, bakat berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Karunia roh adalah untuk kebaikan dan pembangunan gereja. Nah, jadi ada saatnya di mana bakat seseorang dengan karunia rohnya bisa sama. Musical contohnya. Nanti kita bisa argue, kita kan, nggak ada di dalam 1 Korintus 12 musik sebagai karunia roh. Tetapi apakah musik yang baik bisa menolong gereja menjadi lebih hikmat, lebih bermakna, lebih indah ibadahnya, itu pertanyaan lain lagi. Tetapi domain atau wilayah karunia roh adalah di dalam gereja, fungsinya untuk membangun gereja, dan biasanya itu dimulai ketika orang dibaptis. Kenapa kata baptisan penting? Karena sebelum orang dibaptis, biasanya keterlibatannya di dalam gereja minimum, apalagi sebagai orang yang aktif di gereja. Terus yang tadi cerita baptisan Tuhan Yesus jadi penting, karunia roh jadi penting. Nah, sehubungan dengan hal ini, tidak peduli seberapa berbakat pun seseorang, kalau dia lahir atau berada di lingkungan yang salah dan zaman yang salah, bakat itu tidak akan muncul dan tidak akan kelihatan. Contoh sederhana, dengan segala hormat, kalau Mozart, musisi jenius itu, jadi bakatnya musik, kecerdasannya musik. Tapi dengan kecerdasan dan bakat itu dia lahirnya di hutan Afrika, kan tidak ada demand, tidak ada keperluan untuk bermusik. Kalaupun dia mau bermusik, orang tuanya bilang berburu sana, nyangkul sana, maka bakat musiknya ada tapi nggak kemana-mana karena memang tidak ada demand, tidak ada apresiasi. Tapi karena dia lahir dari Austria, contohnya ada kerajaan di mana kerajaan perlu hiburan musik untuk acara-acara, maka ada keperluan, ada apresiasi. Maka bakat yang ada itu, ini anak lebih pindah, ada nurture di sana. Dan nurture itu akan menjadi pengembangan, improvement, dan jadi bakatnya jadi berkembang dan jadi kelihatan sangat baik. Bayangkan kalau Michael Jordan, pebasket terkenal itu, lahir di Manado dan besar di sana. Dia jago lari, jago lempar-lempar, maka dia cuma lempar-lempar kelapa ke dalam keranjang, tapi nggak bikin uang. Memang lemparan dia jitu masuknya, tapi bayangkan kalau dia lahir tahun 1900, belum ada televisi, belum ada sponsor, maka bakat basketnya
walaupun dia lahir dengan itu, nggak kelihatan. Dia akan lahir, dia akan hidup sebagai orang yang lain dan tidak akan sehebat sekarang. Ini ada ilustrasi yang ekstrim. Orang punya karunia rohani, tetapi ketika jemaat di mana dia berjemaat tidak jeli melihat, maka berterima kasihlah jemaat yang ada, ketua-ketua, pendeta-pendeta, orang-orang yang lebih tua bisa melihat. Kelihatannya kamu kalau pelayanan di bidang ini bagus dan di nurture, ditolong dikembangkan. Hanya ketika sebagaimana bakat menemukan komunitas yang tepat, karunia roh juga memerlukan komunitas. Maka adalah tanggung jawab gereja untuk menolong para anggota menemukan. Karena ketika seseorang diminta untuk pelayanan di bidang yang dia tidak berminat, dia tidak ahli, pelayanannya jadi gagal dan habis itu dia jadi trauma terhadap pelayanan. Tetapi kalau orang diberi pelayanan di bidang yang dia nyaman, dia akan berkembang. Mungkin itu dulu yang bisa saya jawab tentang bedanya karunia roh dari bakat. Settingnya gereja untuk pembangunan gereja dan setelah dibaptis, itu teori simpelnya. Baik, terima kasih Pendeta untuk penjelasannya. Nah ini ada pertanyaan yang lebih menarik lagi nih menurut saya Pendeta. Karena pembahasan mengenai karunia rohani tampaknya lebih menonjol di perjanjian baru. Apakah artinya di perjanjian lama itu belum ada mengenai karunia rohani ini Pendeta? Baik, terima kasih. Saya hanya akan kasih satu ilustrasi ya. Saya bisa kasih, kita tidak punya waktu. Kalau untuk waktu yang lain kita banyak, tapi kalau belajar sekolah sahabat waktunya harus sedikit. Boleh tolong slide ditampilkan? Boleh tolong Yola baca 1 Samuel 10 ayat 1. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan." Oke, jadi ini Saul yang akan jadi raja. Tapi masih diurapi secara tersembunyi. Singkat cerita, oke, ayat 5 dan 6. Ini kata-kata Samuel ya. Ayat 5, "Dan apabila engkau masuk kota, engkau akan berjumpa di sana dengan serombongan nabi yang turun dari bukit pengorbanan dengan gambus, rebana, suling, dan kecapi di depan mereka. Mereka sendiri akan kepenuhan seperti nabi." Ayat 6, "Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain." Yola mengerti apa yang sedang dibaca? Roh Tuhan aktif memenuhi para nabi dan memenuhi Saul, yang mana membuat Saul menjadi manusia yang berbeda oleh karena kuasa roh Tuhan dalam hidupnya. Mungkin kosakata ekspresinya beda, tapi bisa menangkap nuansa karunia roh atau tidak di sini. Ya. Lalu perbandingannya dengan cerita di Kisah pasal 2. Boleh Yola tolong baca Kisah 2 yang di screen. Kisah 2 ayat 1, "Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat." Ayat 3, "Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing." Ayat 4, "Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus." Sekarang kalau kita mau lebih adil, kepada Saul, Samuel katakan, "Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan." Jadi kata Roh Kudus, kata penuh. Kisah 2, "Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus."
sama kata-kata kepenuhan dan Roh Kudus. Apa yang terjadi di sini? Di 1 Samuel 10 ketika kerajaan Israel dimulai. Dan pemimpin kerajaan itu kepenuhan Roh Kudus. Saul didampingi para nabi. Di Kisah 2, gereja dimulai. Dan ketika gereja dimulai, para pemimpin gereja, para rasul, kepenuhan Roh Kudus didampingi umat percaya. Jadi sebetulnya cara bekerja Tuhan, baik Israel, kerajaan, dan gereja, sama-sama inisiatif Roh Kudus dan kepenuhan Roh Kudus kepada para pemimpinnya, dan janji tuntunan Roh Kudus kepada umat, baik Israel maupun gereja. Jadi, kalau orang katakan, oh, karunia roh itu di perjanjian baru. Mungkin satu, karena kurang baca Alkitab. Yang kedua, karena tidak mengerti baca Alkitab dan tidak bisa menangkap indahnya paralel cerita-cerita di Alkitab. Kita tidak punya waktu, mungkin itu saja jawaban untuk pertanyaan tadi. Terima kasih Pendeta. Oke, tadi seperti yang Pendeta sudah katakan bahwa karunia rohani seharusnya mempersatukan atau membangun gereja ya. Namun orang yang memiliki karunia rohani yang menonjol sering merasa mungkin lebih penting, lebih terlihat daripada yang lain, dan pada akhirnya mungkin merasa kurang dihargai. Mengapa pemberian Roh Kudus ini atau pemberian roh ini justru dapat berubah menjadi sumber kesombongan, persaingan, bahkan perpecahan? Kita berbicara tentang karunia roh. Salah satu pemicunya adalah surat 1 Korintus. Karena di 1 Korintus 12 bicara tentang karunia roh. Tapi seringkali kita tidak sadar apa yang sedang dibahas di sana. Boleh tolong slide ditampilkan. Inilah 1 Korintus 12 ayat 1. Sekarang, ketika Paulus bicara sekarang, artinya sebelumnya dia bahas topik-topik lain. Dan sekarang dia pindah topik. Terakhir dia bicara tentang cara perjamuan kudus. Ada yang kebagian makan, ada yang tidak. Yang lain sudah kenyang, yang lain belum. Sekarang, tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Apa artinya? Pertama, ada atau tidak karunia roh di jemaat Korintus? Jawabannya ada. Karena kalau tidak ada, tidak perlu dia bahas itu. Yang kedua, apakah ada problem sehubungan dengan karunia roh di jemaat Korintus? Jawabannya ada. Dari mana kita tahu? Supaya kamu mengetahui kebenarannya. Artinya apa? Mereka kecurahan roh, tapi mereka tidak tahu apa yang benar dan tidak benar sehubungan dengan kecurahan roh ini. Harus kita berpikir hanya orang benar yang kecurahan roh. Kembali, itu kita punya expectation. Tetapi kalau kita baca Alkitab, ini orang-orang ini tidak punya pemahaman yang benar, tetapi tetap Roh Kudus dicurahkan. Nah, jadi cara bekerja Tuhan itu misteri, tidak seperti kamu bagus dulu nanti saya kasih roh. Tuhan mau jemaatnya survive, eksis, bertumbuh, berkembang, dan supaya jemaat bisa bertahan, bertumbuh, dan berkembang, hanya kuasa roh. Maka mau tidak mau Tuhan akan mencurahkan rohnya. Tetapi ketika apakah manusianya paham atau manusia yang diberi karunia jadi merasa lebih penting satu dengan yang lain, itu cerita lain. Dan tadi saya sudah mulai dengan paralel. Semua raja Israel diurapi, didoakan.
Tetapi setelah diurapi dan didoakan dan dijanjikan tuntunan Roh Kudus, apakah semuanya adalah raja yang setia? Tinggal kita baca buku Raja-Raja dan Tawarik. Apakah Tuhan lalu menarik rohnya karena mereka Tuhan, ingat tadi, itu sebabnya saya gunakan Tuhan Yesus sebagai model. Ada roh, ada iblis, ada malaikat, ada binatang buas. Siapa yang mau kita dengar dan siapa yang mau kita fokus dalam hidup. Jadi kepada setiap orang Tuhan berkati. Supaya kita bisa paham, saya akan menggunakan berkat sebagai perbandingan. Kita seringkali berdoa supaya diberkati oleh Tuhan. Kecuali kita lupa berdoa bagaimana menikmati berkat di dalam Tuhan. Karena tidak peduli seberapa hebat, indah, dan besarnya satu berkat. Kalau dinikmati di luar Tuhan, berkat yang sama bisa berubah menjadi kutuk. Maka kita perlu menikmati berkat di dalam Tuhan supaya berkatnya tetap jadi berkat dan bisa berkembang menjadi berkat yang lebih berlipat ganda. Saya bisa kasih ilustrasi tapi kita tidak punya waktu. Karunia roh juga sama. Tuhan memberi demi kepentingan jemaat. Jemaat jadi bertahan, jemaat jadi maju, tapi orang yang jadi sombong itu cerita lain lagi. Sayang. Mungkin itu yang bisa saya jawab untuk pertanyaan praktikal tadi. Baik, terima kasih Pendeta sudah memberikan penjelasan mengenai hal itu. Dan memang ketika kita belajar sekolah sahabat, kita sering sekali ditekankan di dalam pelajaran sekolah sahabat bahwa karunia-karunia roh ini adalah untuk membangun jemaat atau membangun gereja. Nah, di tengah-tengah pembahasan mengenai karunia rohani ini, kita bisa baca di 1 Korintus 12 dan juga di pasal yang ke-14. Sepertinya Paulus sengaja menyisipkan satu pasal di 1 Korintus 13 ini mengenai kasih. Mengapa Pendeta? Dan bagaimana pasal ini sangat krusial dan harus diterapkan di dalam kehidupan gereja masa kini? Gereja masa kini atau gereja sepanjang masa? Sepanjang masa berarti Pendeta ya. Apakah hanya untuk gereja atau untuk pribadi umat Tuhan? Karena gereja itu abstrak. Gereja adalah kumpulan umat Tuhan. Tidak ada gereja diberkati, yang ada adalah ketika umat-umat yang diberkati, maka gereja jadi diberkati. Boleh tolong slide ditampilkan? Ya. Kita akan membaca hampir penutupan 1 Korintus 12, yaitu ayat 28. Boleh tolong Yola bacakan? 1 Korintus 12 ayat 28. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Sekarang kita lihat di satu ayat ini ada dua kelompok, yaitu bicara tentang kepemimpinan rohani, rasul, nabi, pengajar, dan kelompok yang lain adalah karunia roh. Yang ini tidak ada hubungannya dengan kerasulan seseorang, tidak ada hubungannya dengan kenabian seseorang, tidak ada hubungannya dengan pengajaran seseorang. Tetapi ini adalah karunia roh. Nah, kepemimpinan rohani atau spiritual leadership jangan dirancukan dengan
kepemimpinan administrasi. Karena spiritual leadership, penekanannya adalah fungsi untuk memimpin kerohanian di dalam gereja. Dan ketika saya bicara fungsi, apakah seorang menjabat atau tidak? Dan di sini Paulus sedang bicara tentang gereja universal. Maka rasul itu sudah tidak bisa diganggu-gugat. Di Alkitab rasul, jabatan rasul atau gelar rasul hanya kepada murid-murid Tuhan Yesus atau orang-orang yang dipanggil Tuhan Yesus secara pribadi. 12. Kenabian. Kenabian tidak ada hubungan dengan jabatan seseorang di gereja. Lalu pengajar. Sementara administrasi itu perlu pemilihan. Lalu ketika dipilih, jabatannya sebagai apa? Dan ketika jabatannya itu tidak boleh mengambil tanggung jawab yang merupakan jabatan orang lain. Jadi sangat besar batasan-batasannya kalau administrasi. Tetapi di 1 Korintus 12 ayat 28 ini, demi kebaikan gereja, siapa saja bisa berfungsi sebagai pengajar, walaupun statusnya bukan dosen. Siapa saja bisa menjadi nabi, walaupun status dia bukan nabi, nanti kita bahas. Yang penting, karunia pelayanan. Ini kita memang bicara kasih ini. Jadi fokusnya adalah pelayanan. Setelah bicara tentang dua kriteria pelayanan, yaitu kepemimpinan dan karunia roh untuk pelayanan, di 1 Korintus 12 ayat 31, Paulus mengucapkan kata-kata ini. Jadi, berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Lihat kata karunia jamak, bukan tunggal. Jadi bukan disuruh pilih dari antara mujizat, menyembuhkan, melayani, memimpin, berkata, suruh pilih mana yang paling utama. No. Karena semua karunia itu adalah berkat. Lalu sekarang, dari mana kita tahu ukuran utamanya atau tidak? Kalimat berikutnya, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Apa yang terjadi di sini? Dari yang paling utama kepada yang lebih utama. Jadi orang Korintus ini maunya jadi paling hebat. Itu sudah kita bahas berminggu-minggu. Perpecahan di bidang ini itu. Karena semua mau jadi yang paling hebat. Untuk itu Paulus dorong, oke, kejar yang paling utama. Sementara kamu sibuk menjadi yang paling utama, saya akan tunjukkan yang lebih utama lagi dari yang paling utama itu. Jadi itu sudah superlatif. Tapi uniknya, kalau kita perhatikan 1 Korintus 12 ayat 31 ini, yang ini merupakan ayat penutup 1 Korintus 12, pengantar kepada 1 Korintus 13. Dari karunia, dia pindah kepada jalan. Repetisinya kan kata utama. Tetapi karunia kepada jalan. Maka, apa fungsi kasih? Bagaimana karunia-karunia roh dijalankan. Dan hanya ketika karunia roh dijalankan dengan kasih, di dalam kasih, baru bisa jadi berkat. Tanpa kasih hanya menjadi kesombongan dan perpecahan tadi. Dan uniknya, inilah
struktur kasih di 1 Korintus 13. Yang mana pembahasannya di dalam konteks karunia roh. Dan terstruktur dengan sangat baik. Hubungan antara kasih dengan karunia roh ayat 1-3. Lalu kasih dijabarkan secara positif ayat 4a. Kalau boleh tolong baca di Alkitab 1 Korintus 13 ayat 4a. Kasih itu sabar, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Stop. Nah, begitu kata tidak, jadi positifnya apa? Sabar dan generous. Oke. Habis itu yang panjang, kasih dijabarkan secara negatif, dia tidak ini, tidak ini, tidak ini. Karena kenapa kata tidak ini dan tidak itu? Karena orang-orang di Korintus benar mempunyai karunia-karunia rohani, tetapi cemburu satu sama lain, saling sombong satu sama lain. Habis itu di ayat 7 kembali, kasih itu dijabarkan secara positif lagi. Boleh tolong baca ayat 7? Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana ketika kasih disandingkan dan dikontekskan dengan karunia roh. Seringkali kita baca 1 Korintus 13 itu sendiri sebagai puisi tentang cinta, seolah-olah lepas sendiri. Yang kita tidak sadar, dia sedang menyindir 1 Korintus 12. Di 1 Korintus 12, karunia roh itu bentuknya antara lain bisa berbicara hikmat, bicara dengan pengetahuan, bisa punya iman, bisa menyembuhkan, bisa bernubuat, itu kan daftar karunia roh. Maka sekarang ini yang Paulus katakan, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, atau aku mengetahui segala rahasia, pengetahuan, segala rahasia, hikmat, memiliki seluruh pengetahuan, memiliki iman yang sempurna. Padahal di 1 Korintus 12 karunia roh adalah iman. Sekarang imannya sempurna, pengetahuannya segala rahasia, pengetahuannya seluruh pengetahuan. Sementara karunia roh adalah kesembuhan. Di sini penderitaan, dan menderita yang paling sakit adalah kita dibakar. Jadi karunia roh tanpa kasih, walaupun karunia rohnya hebat sekali, akan ada yang hilang di sana. Itulah ketika kasih digabungkan dengan karunia roh. Lalu penutupannya, mengapa kasih itu penting dibanding karunia roh? Karena kasih tidak berkesudahan. Menurut Alkitab bahasa Indonesia. Ketika kita balikan ke bahasa Inggris, maka love never ends. Setuju Yola? Ya. Tapi kalau kita baca Alkitab bahasa Inggris, kata-katanya bukan love never ends. Love never fail. Kasih tidak pernah gagal di dalam memenangkan orang, di dalam membawa kesembuhan, di dalam menolong keluar dari problema. Kamu bangga dengan karunia roh nubuatan? Ketika Tuhan datang, semua nubuatan akan berakhir. Kamu bangga dengan karunia roh bahasa roh? Ketika kita semua melihat Tuhan, sudah tidak perlu lagi bahasa roh. Ketika kita sudah lihat segala misteri hidup ini, pengetahuan yang sekarang sebagian orang miliki sebagai karunia sudah tidak hebat lagi. Bukan hanya itu, pengetahuan kita sekarang saja tidak lengkap, nubuatan kita tidak sempurna, sombong lagi karena punya karunia itu, maka kasih akan. Jadi fungsi kasih adalah supaya karunia roh bisa jadi berkat. Aneh ya?
Harusnya kan karunia roh otomatis berkat. Tetapi saya sedang bicara problem di Korintus. Bahwa karunia roh tidak jadi berkat dan kuncinya, obatnya adalah kasih. Tapi pada saat yang sama, Paulus dengan sangat hati-hati. Kita lihat bahwa ketika di 1 Korintus 13 ayat 8 dan 9, dia bicara nubuat akan berakhir. Dia sedang bicara karunia nubuat di 1 Korintus 12. Bahasa roh akan berhenti. Dia sedang bicara tentang bahasa roh di ayat 10. Pengetahuan di ayat 8. Lalu, sekarang kita baca 1 Korintus 14 ayat 1 dan 2. Setelah dia bicara tentang kasih, atau mungkin Yola boleh baca 1 Korintus 14 ayat 1 dan 2. Baik, 1 Korintus 14 ayat 1. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Oke. Paulus sangat seimbang di sini. Dia tidak katakan yang penting kasih, bahasa roh tidak penting. Kejarlah kasih, usahakanlah karunia roh. Dua-duanya penting. Dua-duanya penting. Dan dia tidak mengecilkan karunia berkata-kata dengan bahasa roh. Kenapa? Ini persoalan murni di Korintus yang mana bukan tempatnya untuk kita bahas saat ini. Mungkin itu dulu saya jawab tentang fungsi 1 Korintus 13 di 1 Korintus 12 dan 14 yang bicara tentang karunia roh. Baik, terima kasih pendeta untuk penjelasannya. Tadi pendeta sudah menjelaskan ya sebenarnya di dalam yang tertulis di dalam Alkitab, list-list atau karunia rohani, daftar karunia rohani itu sehubungan dengan lokal konteks atau yang memang terjadi di jemaat Korintus. Dan kalau kita baca tadi ada karunia mengajar, melayani, memimpin, menyembuhkan, dan bernubuat. Apakah pendeta bisa jelaskan lebih lanjut? Kalau di dalam dunia modern seperti sekarang, di mana teknologi semakin maju, pengetahuan semakin bertambah, apakah karunia roh itu yang disebutkan di dalam Alkitab terbatas hanya itu saja, atau bisa juga seperti kemampuan di dalam media, teknologi, desain, komunikasi digital, pembuatan konten? Karena kita lagi mau menuju One Voice 27 juga nih pendeta. Seperti apa karunia rohani di zaman modern, pendeta? Terima kasih. Boleh tolong slide ditampilkan. Membaca Alkitab itu minimal ada dua pendekatan, yaitu restriktif atau ekspansif. Restriktif itu artinya kalau yang itu di Alkitab ya udah itu, jangan kemana-mana. Jadi membaca Alkitab membuat hidup lebih terbatas, lebih sempit, lebih terkekang. Pendekatan yang satunya kembali ekspansif, yaitu ketika membaca Alkitab, cara berpikir saya, wawasan saya, cara pelayanan saya juga berkembang. Prinsip Alkitabnya apa, tetapi penerapannya sesuai dengan dunia di mana kita hidup. Nah, maka pertanyaannya, ada daftar karunia roh di Alkitab, benar. Lalu tadi, bagaimana dengan pembuatan konten? Orang bikin konten di mana? Pertanyaan kepada Yola, konten itu apa sih? Isi materi. Tadi Yola yang bertanya, ya. Konten. Sekarang saya tanya, konten itu apa? Kalau secara definisi itu bisa materi, isi, atau itu. No. Konten yang dalam bentuk sosial media. Oke, konten. Ya berarti di sosial media, pendeta. Sosial media itu apa?
itu sarana untuk menyampaikan Oke, informasi. itu isinya. Ya. Barangnya apa? Handphone, Oke. televisi, Pertanyaan, handphone sudah ada belum zaman Alkitab? belum. Televisi sudah ada belum zaman Alkitab? Lalu kita berharap penulis Alkitab menulis karunia roh tentang konten, padahal di zaman mereka televisi belum ada. Seringkali kita punya pemahaman tentang karunia roh restriktif, karena daftarnya ini harus ini. Untuk itu, tolong Yola baca Keluaran 31. Keluaran 31, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat telah kutunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditatah, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Bayangkan, untuk merancang desain emas, perak, untuk mengasah batu permata, untuk mengukir kayu, perlu apa? Dipenuhi dengan roh Allah. Spiritual gift. Kenapa? Karena yang mau dibangun kemah suci, gereja. Ngebayang atau? Jadi selama ini kita pikir bahwa karunia roh itu hanya untuk yang berkhotbah, yang mengajar. Tukangnya pun Tuhan katakan dipenuhi dengan roh Allah. Spiritual gift. Lalu itu kata-kata Tuhan kepada Musa. Di ayat 30, di pasal 35, Musa menyampaikan kepada bangsa Israel rencana Tuhan. Di ayat 30 dan 31 pengulangan yang tadi sudah Yola baca. Bezalel, aku telah memenuhinya dengan roh Allah, diberi keahlian, pengertian, pengetahuan untuk kerja, bukan untuk khotbah ya, bukan untuk bernubuat, bukan untuk bahasa roh. Lalu juga ada orang lain di Tuhan beri karunia roh, namanya Aholiab. Dan sekarang kepada kedua orang ini bukan hanya Tuhan memberi kuasa roh untuk bisa kerja, kepandaian untuk mengajar. Ngajar apa? Supaya tukang-tukang lain bisa kerja. Kasih instruksi, ngajarin. Dan pekerjaannya kan tadi kita baca mengukir, merancang emas. Sekarang pekerjaannya apa? Menenun. Untuk menenun kain Ka'bah pun karunia roh. Jadi, di zaman itu inilah teknologinya. Dan untuk itu Tuhan berkati dengan karunia, keahlian, pengertian, pengetahuan. Maka sekarang pekabaran firman melalui media itu pekerjaan Tuhan atau bukan? Iya. Dan untuk itu orang-orang perlu kecurahan roh untuk supaya ahli mengerti dan tahu dan bisa mengajar orang supaya bisa apapun untuk pelayanan. Saya pindah ke gereja. Apapun yang bisa membuat gereja jalan dan jadi berkat. Mau yang tukang mikrofonnya, yang mau tukang bikin bersih gereja, karena gereja kotor, orang berbakti kurang nyaman. Ibu-ibu yang kasih potluck dan masak, itu semua adalah pekerjaan Roh Kudus supaya gereja diberkati. Jadi, jangan batasi Tuhan, jangan batasi Roh Kudus. Tapi tidak ada di Alkitab. Ya di zaman Alkitab belum ada konten. Bagaimana kita berharap bahwa kata konten mau didaftarkan? Jadi, apapun bidang, selama demi membangun gereja, Tuhan menjanjikan kepenuhan rohnya, dan itulah karunia roh. Mungkin itu saja. Terima kasih pendeta. Nah, mungkin saya masih ada 2 pertanyaan lagi dan ini menurut saya sangat menarik pendeta.
Yang pertama mengenai karunia bahasa roh. Kita tadi sudah sempat singgung, pendeta sudah bahas juga di daftar karunia itu ada karunia bahasa roh, dan ini merupakan topik yang cukup kontroversial di antara orang Kristen. Nah, apakah bahasa roh dalam Alkitab sama dengan praktek yang kita lihat di beberapa gereja sekarang, dan bagaimana kita bisa membedakan karunia yang sejati dari pengalaman emosional atau manipulasi rohani? Untuk itu, saya tidak berminat untuk mengomentari praktek gereja lain. Itu adalah pengalaman rohani mereka. Tetapi yang bisa saya lakukan adalah menerangkan apa yang terjadi kepada Paulus sebagai orang yang membangun jemaat Korintus dan menolong jemaat Korintus supaya berada di jalan yang benar. Boleh tolong slide ditampilkan. Masalah yang dihadapi Paulus adalah ketika di kisah 1, Yesus naik ke sorga, dia belum jadi murid, dia belum jadi rasul, dia tidak hadir. Tapi yang dia tahu, Tuhan Yesus mengatakan, jangan kemana-mana, tinggal di Yerusalem. Kamu akan menerima baptisan Roh Kudus. Roh Kudus akan turun atas kamu. Tapi Paulus tidak hadir. Tapi rasul-rasul hadir semua. Lalu sekarang, fungsi dibaptis Roh Kudus itu apa? Fungsi menerima Roh Kudus, menerima kuasa itu apa? Supaya kamu jadi saksiku, kata Yesus. Dan terjadilah di kisah 2 digenapi. Ketika mereka sedang berkumpul, seperti ada bunyi angin, ada lidah turun, hinggap di atas mereka. Ayat 4, penuhlah mereka dengan Roh Kudus, janji di kisah 1 ayat 5 dipenuhi. Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Oke? Dikasih daftarnya di kisah pasal 2. Inilah fenomenanya. Problem nomor 1, apa yang terjadi di kisah pasal 2 tidak ada resep untuk pengulangannya. Apakah kalau kita kumpul-kumpul otomatis angin akan bertiup lalu lidah api turun? Itu adalah murni hak Tuhan, kita tidak tahu. Nah, jadi hal ini tidak bisa diulangi. Oke. Tetapi kalau kita baca di buku kisah, di tempat-tempat lain juga kejadian-kejadian seperti ini. Jadi itu valid. Tetapi sekarang kita perlu mengerti latar belakang jemaat Korintus. Ini adalah jemaat yang sebagian anggotanya adalah kafir. Dalam arti bukan Kristen, bukan lahir di dalam Advent dan ini. Ini orang yang sebelumnya tidak tahu Yesus, tidak tahu Alkitab. Nah, di dalam agama mereka sebelum jadi Kristen, mereka punya pengalaman-pengalaman rohani yang namanya satu, ekstasi. Dari kata Greka ekstasis, yaitu to stand outside oneself, jadi berada di luar dirinya. Kesadarannya hilang. Dan ketika seorang mengalami ekstasi dalam pengalaman rohani orang Greka, non-Kristen, itu kan orang itu dipenuhi dengan divine presence, kehadiran, dia lagi kepenuhan roh itu. Itulah pengalaman mereka selama ini. Lalu kalau mereka sedang mengalami ekstasi itu, namanya entusiasmos. Dari situ adalah kata antusiasme, yaitu kata having a God within, ada Tuhan di dalam engkau. Nah, ada dewa yang namanya Dionysus. Ini adalah dewa anggur, dewa ekstasi. Maka di dalam upacara menyembah Dionysus ada formulanya, ada tariannya, ada musiknya, ada minum anggurnya, untuk to provoke, untuk mengundang pengalaman ekstasis, yaitu kepenuhan roh dalam agama mereka. Lalu
penyembahan dewa Apollo, ada imam perempuan yang terkenal namanya Pythia. Kalau dia sedang mengalami ekstasi, dia mulai bicara. Dan orang bilang, itu kata-kata Tuhan. Dan itu. Nah sekarang jadi ketika ada karunia roh kepada orang kafir, mereka approach-nya adalah pengalaman mereka sebelum jadi Kristen. Jadi ngomongnya jadi aneh-aneh. Karena inilah yang mereka punya jalan hidup. Kita orang Kristen nggak ngerti kan, kita besar di Advent. Segala sesuatu kafir dan Kristen itu sangat jelas. Tapi orang yang dulunya begitu, lalu sekarang kecurahan roh, ngomongnya nggak jelas. Sementara di Kisah pasal 2 bicara sangat jelas, spesifik bahasa-bahasa. Itulah problem di Korintus. Untuk itu, kita jadi ngerti di 1 Korintus 14, Paulus bicara begini. Orang yang bicara dengan bahasa roh, bicaranya kepada Allah. Dan tidak seorang pun yang ngerti dia ngomong apa. Karena itu ekstasi dari pengalaman rohani mereka sebelum jadi Kristen. Tapi siapa yang bernubuat, dia bicara kepada sesama manusia untuk membangun, menasehati, dan menghibur. Definisi nubuatan pun sangat jelas di sini, yaitu membangun, menasehati, dan menghibur, bukan berhayal dan melihat ke masa depan. Aku mau, aku suka katanya, supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Paulus tidak melarang. Tapi lebih dari itu, aku juga kamu bernubuat. Karena kalau kamu bahasa roh cuma ngomong sendiri, nggak ada yang ngerti, sementara bernubuat jadi berkat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata. Kita harus baca ini di dalam konteks Korintus dengan pengalaman anggotanya sebelum, sementara jadi Kristen, dan dalam bertumbuh menjadi Kristen yang lebih baik. Terima kasih Pendeta sudah memberikan penjelasan. Saya waktu itu sudah kayak bertanya-tanya nih mengenai bahasa roh, dan saya menemukan jawaban dari apa yang Pendeta sudah jelaskan. Satu lagi Pendeta, walaupun waktu kita sangat singkat, mengenai karunia nubuat tadi yang Pendeta sudah katakan bahwa itu seringkali disalahpahami sebagai kemampuan untuk meramalkan masa depan. Dan sebenarnya apa sih kata Alkitab mengenai karunia nubuat, dan bagaimana karunia ini bekerja pada zaman Alkitab, dan bagaimana gereja harus menilai orang yang pada masa kini mengaku menerima mimpi, penglihatan, atau pesan langsung dari Tuhan. Definisi nubuatan kita mau cari kemana coba? Maka sekarang salah satu ayat yang bisa kita baca adalah, tolong slide, 1 Samuel pasal 3. Boleh tolong Yola baca. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Stop. Jadi Tuhan absen dalam kehidupan umat. Lalu sekarang ada karunia kenabian. Sisi kanan. 1 Samuel 3 ayat 20, maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Dan perkataan Samuel sampai ke seluruh Israel. Apa fungsi Nabi? Supaya umat merasakan bahwa Tuhan hadir dan aktif di tengah-tengah mereka. That is karunia nubuat. Kehadiran Tuhan. Lalu kenabian itu bukan dari segi mujizatnya, bukan dari segi hayal, tapi firman Tuhan jarang. Oke. Lalu kepada Samuel diberi jabatan Nabi Tuhan. Ayat 21 unik. Tuhan menampakkan diri. Tuhan menyatakan diri. Bagaimana caranya? Dengan perantaraan firman. Maka karunia nubuat adalah setiap kali orang menyampaikan firman, dan yang mendengar firman merasa dikuatkan, diingatkan, diteguhkan bahwa Tuhan hadir di dalam hidup mereka. Setiap kali pelayanan seperti itu sedang menggenapi karunia bernubuat, kehadiran Tuhan. Maka
kalau orang membahas nubuatan, itu pun kita sudah menyempitkan Alkitab. Setiap pelayanan yang membuat orang merasa Tuhan hadir, itulah karunia nubuatan. Lalu kalau ketika orang membahas nubuatan yang ditanggapi tentang masa kepicikan, penderitaan, kegenapan hukum hari Minggu, semua baik. Kita akan dianiaya. Di mana Tuhannya? Kenapa penderitaan akhir zaman lebih besar porsinya daripada keagungan, kasih, kebesaran Tuhan? Maka kita sudah mengkhianati karunia nubuat itu sendiri, karena fungsi karunia nubuat adalah meyakinkan umat, membuat mereka merasa, melihat, dan mengalami kehadiran Tuhan di tengah-tengah dunia yang sudah jadi padang belantara penuh dengan binatang buasnya. Maka itu sebabnya Paulus katakan, usahakanlah kamu menerima karunia roh, dan yang paling penting bernubuat. Bukan menjadi nabi, membangun, menasehati, menghibur. Karena siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Bagaimana caranya? Bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah jemaat. Tuhan sedang melindungi, memimpin, memberkati jemaat itu. Maka setiap pelayanan firman, setiap bentuk pelayanan yang lain harus merupakan kegenapan karunia nubuat. Mengikuti paradigma pemanggilan Samuel. Di Alkitab, Nabi besar, Musa. Nabi berikutnya, Samuel. Tentang Musa, kita tidak punya waktu, tapi saya ambil Samuel karena waktu. Dari situ kita bisa lihat prinsip apa itu karunia nubuat. Karena waktu terbatas, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pendeta untuk penjelasannya. Terima kasih sudah berusaha menyingkat, walaupun kalau waktu masih ada, kita masih rindu untuk dengar penjelasan lebih dalam lagi dan detail lagi dari Pendeta seperti yang biasa kita lakukan ya Pendeta. Pendeta, karena waktu juga sudah habis, apakah boleh Pendeta berikan kesimpulan untuk pelajaran kita karunia-karunia rohani dan juga menutup dalam doa? Karunia is a gift. Hadiah, pemberian. Jadi itu bukan dicari, itu bukan diminta. Kita nggak minta pun dikasih. Yang perlu kita lakukan adalah membuka diri kepada roh. Dan roh melihat apa yang diperlukan oleh jemaat lokal. Dan tugas kita sebagai jemaat lokal, menolong masing-masing anggota untuk melihat potensi karunia roh seperti komunitas melihat bakat dan mengembangkan. Maka jemaat bisa bertumbuh, berkembang, menjadi kokoh dan kuat oleh karena orang-orang yang membuka diri mereka kepada roh Tuhan. Karena sejak seseorang dibaptis, roh Tuhan sudah diberi seperti pengalaman Tuhan Yesus. Hanya banyak di antara kita yang belum menyadarinya dan tidak ditolong untuk mengembangkannya. Tapi di sisi lain, seperti pembukaan tadi, kalaupun saya tidak tahu roh saya, karunia roh saya apa, selama saya masih melayani dengan sepenuh hati kepada Tuhan, itu sudah merupakan kegenapan karunia roh. Baik, Pendeta boleh pimpin di dalam doa. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih kami bisa membahas topik yang sangat besar. Bahkan ini adalah topik seluruh Alkitab. Karena Alkitab dimulai dengan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dan ditutup dengan maka roh mengundang, marilah. Kiranya kenyataan bahwa Engkau bekerja dan memenuhi setiap umat-Mu bisa menjadi kenyataan dalam hidup kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.